Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini, meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita, sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bespat Network, yang saya hormati pemateri hebat pada sore hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dian Albasari selaku host webinar pada sore hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan dengan pembacaan doa. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang keempat, penutupan dengan pengenalan profil Bespat Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Afus Beridol Manan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk membacakan doa untuk memulai acara kita pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyyan wala mahruma. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, selamatkanlah kami dari api neraka,
dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka ataupun terhalang dari rahmat-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Izinkan untuk mengembalikan ke host. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada saudara Afus atas doanya. Semoga doa yang telah kita panjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke cara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Tren dan Teknologi Terkini dalam Rekayasa Perangkat Lunak, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syafaat. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur Raise Hand dan Open Mic, atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baiklah, kepada Bapak Ahmad Syafaat, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Dokter telah memberikannya. Terima kasih juga ke Mas Danu ya memberikan kesempatan untuk sharing session. Oke, saya ini sebentar ya. Saya share dulu. Sudah terlihat kan? Sudah, Pak, cuman ini Potong ya? ya. Iya, karena saya ada kendala tadi ya. Jadi materinya tidak bisa di PowerPoint itu bermasalah. Jadi saya pakai mau nggak mau Office gitu ya. Mohon maaf sekali lagi. Oke, Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Syafaat. Kebetulan ini sebenarnya materinya berkaitan dengan materi yang saya buat di buku Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, kebetulan juga saya sebagai pemateri penulis book ya, chapter eh, chapter book, jadi bab gitu ya. Jadi penulisan kolaborasi gitu ya. Sebenarnya penulisan kolaborasi ini bisa dengan siapa saja gitu. Karena trennya juga saat ini kalau misalnya pembuatan buku itu kan sudah tidak dimonopoli oleh satu orang kadang gitu. Walaupun bisa-bisa saja gitu, tapi sudah banyak yang memfasilitasi apa namanya kemudahan untuk kita mempublikasi karya kita sendiri seperti itu. Nah, dikarenakan ada kendala di saya ya materi apa namanya aplikasinya tidak bisa digunakan, maka saya terpaksa pakai Word jadinya ya. Saya rubah sedikit lah. Gitu ya. Nah, kebetulan saya eh, mengisi babnya berkaitan dengan tren dan teknologi terkini dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, ternyata eh, bab ini menjadi sangat relevan dan bisa digunakan oleh kita gitu ya. Yang awalnya tadinya saya pikir babnya nggak terlalu apa ya, tidak terlalu menarik tadinya gitu ya. Cuma kesini-sini tuh banyak sekali aplikasi-aplikasi misalkan atau pengembangan rekayasa perangkat lunak yang bisa membantu kita ya, terutama bagi apa ya peneliti gitu, dosen ataupun mahasiswa pada umumnya gitu. Oke, ini yang akan saya bahas ya. Jadi yang dibahas ini sebenarnya 20 lembar ya. 20 lembar karena PowerPoint-nya tidak bisa digunakan dengan baik. Tapi saya buat coba sesimpel mungkin lah ya. Oke. Pertama itu pendahuluan berkaitan dengan tren apa namanya dan teknologi berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak ya. Kemudian berkaitan dengan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin atau machine learning.
kemudian cloud computing, kemudian low code and no code platform, kemudian DevOps, kemudian ada cyber security and DevSecOps, kemudian ada Internet of Things dan blockchain. Ini beberapa saja ya. Sebenarnya banyak sekali ketika pas begitu saya mencapai mau bab penutupan tuh ternyata banyak. Tetapi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat ini ya. Mudah-mudahan ini bisa terlihat semuanya ya. Oke. Jadi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin ini saya jadikan satu sub pokok bahasan dengan sub berbeda. Pertama kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Nah, kalau misalnya kita ngomong berkaitan dengan kecerdasan buatan atau AI, saat ini kita eh, sudah tidak sudah tidak asing ya mendapatkan kata-kata tersebut. Kalau di zaman atau di tahun 2000-an mungkin masih jarang ya. Saat itu saya juga masih hanya meneliti sepintas saja berkaitan dengan AI tersebut. Katanya ada AI berkaitan dengan apa? Ini baru baru seperti itu kalau tahun 2000 gitu ya. Walaupun sudah ada ya, LLM itu sudah ada. Itu masih dalam apa namanya pembelajaran mesin belum sampai AI sampai saat ini belum. Tuh. Jadi kedua teknologi ini sangat-sangat berkembang pesat ya. Oh sorry ini saya langsung masuk. Maaf ya. Duh, harusnya ini dulu. Jadi kedua teknologi ini sangat berkembang pesat sekali gitu. Kita tidak tahu dulu bahwa AI-nya itu bisa langsung ya, walaupun prompt seperti GPT seperti itu ya, tetapi itu udah sangat membantu gitu. Walaupun kita tidak tahu juga dampak setelahnya. Pada waktu itu kita hanya mengetahui bahwa memang AI itu akan sangat membantu pekerjaan, banyak pekerjaan seperti itu. Nah, kemudian dengan munculnya AI ini maka merubah cara pandang dalam perkembangan perangkat lunak yang dulu itu tidak terpikir sama sekali seperti itu. Dulu hanya berkaitan dengan otomasi dan lain sebagainya. Saat ini perancangan perancangan perangkat lunak akan sangat terbantu, termasuk kalau misalnya rekan-rekan itu ada yang menyimak ya perang Amerika Israel dengan Iran saat ini itu tidak lepas dari adanya AI juga gitu ya, di mana Amerika awalnya tidak apa namanya mempergunakan AI gitu ya, cloud, eh, tetapi di sisi lain presiden sendiri melarang karena intervensi AI akan berpengaruh dengan sensitivitas data itu berkaitan dengan itu. Oleh karena itu kita juga harus hati-hati gitu ya. Kemudian selain AI itu ada perkembangan lainnya seperti cloud computing dan DevOps ya. Kemudian aplikasi mobile. Nah, tiga tren ini juga sangat mempengaruhi dalam perkembangan teknologi. Jadi kalau cloud computing itu di mana aplikasi yang sudah dibuat itu tidak mesti harus on premise atau misalkan di posisi perusahaan kita berada, tetapi bisa digunakan di mana saja gitu ya. Jadi aplikasi ya data atau informasinya sudah ada ditaruh di server lain dan bisa diakses di mana saja. Konsepnya seperti itu. Kemudian ada juga developing operation ya. Jadi pengembangan operasi pengembangan ini juga sangat berpengaruh, memiliki aspek-aspek tersendiri gitu ya. Nah, ini akan berinteraksi berkaitan dengan AI, kemudian dengan cloud computing, dia akan ada seperti itu. Kemudian pengembangan aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini juga kalau saya sendiri di luar prediksi, tadinya tidak seperti ini tadi saya pikir. Tetapi perkembangannya sangat banyak ya. Kemudian terlebih lagi ada Android. Dulu Android tidak terpikirkan ada, baru ada Symbian dan apa namanya eh, dari Sony Ericsson ya. Baru di Symbian lah rata-rata seperti itu. Kemudian, nah permasalahannya tantangannya adalah aspek keamanan cybernya gitu ya, etika penggunaan AI gitu ya. Kemudian etika pengembangan seperti itu. Sekarang sudah mulai terasa oleh kita ya. Selain itu semua, tetapi selain itu semua ada namanya dampak atau inovasi dalam pengembangan konsep tersebut gitu. Nah, ini hal yang
diperlukan sebenarnya oleh kita ya. Pertama efisiensi, kemudian skalabilitas dan kualitas seperti itu. Dengan AI kita akan lebih cepat dengan cloud computing, maka skalabilitasnya akan lebih tinggi gitu ya. Kemudian menghasilkan kualitas yang diharapkan seperti itu. Oke, AI atau kecerdasan buatan ini berkaitan juga dengan pembelajaran mesin gitu ya. Nah, keduanya ini berkembang pesat seiring seiring sejalan ya, tidak bisa apa namanya dipisahkan. Karena kalau misalnya pembelajaran mesin atau misalnya machine learning itu adalah kayak pengumpul data yang digabungkan atau misalnya dikumpulkan menjadi satu, kemudian kita bisa mengambil informasi di dalamnya gitu setelah dijadikan satu seperti itu. Nah, berbeda dengan AI sedikit itu ya. AI ini saat ini dipergunakan banyak di industri otomasi ataupun di jasa. Kalau di jasa itu misalkan mulai ada chatbot. Kalau dulu chatbot itu eh, orang ya langsung ya. Tetapi kalau misalnya sekarang itu sudah mulai pakai AI. Kemudian orang kalau misalnya perusahaan ya mau menagih utang atau misalkan mau menanyakan berkaitan dengan pelayanan jasa sudah mulai pakai AI. Cuma permasalahannya pesan saya begini. Ketika perusahaan sudah membuat atau mempergunakan AI untuk menanyakan apa namanya produknya ke kita, di sini akan timbul dua atau beberapa hal ya. Pertama, apakah itu etis gitu ya? Itu permasalahannya. Makanya di awal itu tadi adalah etika ya, dalam mempergunakan AI. Apakah etis dalam sebuah perusahaan itu menanyakan orang secara langsung, secara personal, tetapi diwakili oleh mesin seperti itu? Apakah Anda mau gitu kan? Mesin yang menanyakan Anda sementara orang lain itu tidak peduli apa yang dijawab oleh Anda gitu. Nah, seperti itulah gitu. Dalam artian ya kita ditanya oleh mesin, kita mau jawab apapun ya udah gitu ya. Orang juga nggak peduli sebenarnya gitu. Nah, disinilah batas-batas etika yang ada. Jadi kalau misalnya orang atau human ya, manusia yang ingin diajak bicara gitu ya, ingin ditahu informasinya, sewajarnya harusnya oleh orang juga, bukan oleh mesin. Seperti itu. Kalau misalnya kita beli karcis mungkin oke lah masih bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka mau menanyakan gitu ya pertanyaan nimbal balik ya tidak boleh sebenarnya gitu. Kita manusia artinya dilecehkan oleh teknologi atau oleh mesin atau perusahaannya tidak menghargai kita sebagai manusia seperti itu. Hal ini sudah kejadian, saya juga sudah pernah beberapa kali ya. Begitu ketahuan ya matikan saja nggak usah pakai apa namanya alasan apapun ya kalau misalnya kita ditelepon seperti itu. Kemudian memiliki potensi besar dalam memberikan tawaran solusi yang inovatif dalam produktivitas serta peningkatan efisien dan akurasi. Jadi ketika kecerdasan buatan ini kita pergunakan maka makin banyak gitu ya apa yang ditulis gitu. Sebagian dari penulisan-penulisan buku karya ilmiah pun sama saat ini gitu. Oleh karena itu banyak sekali peneliti itu sudah membuat forum dalam kebebasan penelitian mempergunakan AI. Batasannya apa saja seperti itu. Bukan dalam artian semua dibuat oleh AI tidak, tapi apakah batasannya. Nah, di beberapa kesempatan kalau misalnya saya mengajar juga saya sering mengutarakan bahwa pertama kita harus tahu knowledge-nya dulu, baru kita bisa mempergunakan AI. Kalau kita mempergunakan AI langsung, maka kita tidak akan pernah memiliki knowledge. Itu permasalahan utamanya. Nah, ketika kita sudah memperoleh knowledge atau mengetahui ya informasi atau pengetahuan, AI itu akan tetap menjadi alat bantu kita dalam berinovasi, gitu ya, meningkatkan produktivitas, gitu ya, meningkatkan efisiensi. AI akan membantu akurasi di situ, seperti itu. Berbeda halnya kalau misalnya kita tidak mengetahui ya pengetahuannya, maka kita hanya akan jadi budak AI, itu seperti itu. Nah, di sini ada beberapa definisi yang diberikan oleh apa namanya eh, peneliti ataupun perusahaan ya.
Misalnya di sini dari John McCarthy eh, mengutarakan bahwa kecerdasan buatan adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas. Jadi AI itu kecerdasan buatan itu adalah ilmu untuk membuat mesin cerdas. Mesinnya yang kita cerdaskan, bukan kitanya dicerdaskan oleh mesin gitu ya. Oleh karena itu kitanya harus memiliki knowledge dulu gitu ya. Khususnya program komputer cerdas. Kecerdasan buatan terkait dengan tugas serupa yaitu menggunakan komputer untuk memahami kecerdasan manusia. Tapi AI tidak harus membatasi dirinya pada metode yang dapat diamati secara biologis. Selain itu, kecerdasan merupakan bagian komputasional dari kemampuan untuk mencapai tujuan di dunia, gitu ya. Jadi AI-nya kalaupun ada tidak perlu melihat apakah AI-nya itu dalam wujud manusia atau tidak, seperti itu ya. Seperti itu sebenarnya. Jadi wujud biologisnya tidak diperlukan dilihat. Akan tetapi itu akan mulai ada gitu ya. Itu akan mulai ada. Contohnya misalkan ada robotik gitu ya, robot gitu ya. Nanti ke depan kemungkinan besar kayak perawat itu akan digantikan oleh robot seperti itu ya. Bahkan kalau di Cina itu kalau saya lihat kalau kita mulai browsing ya itu sudah mulai ada gitu ya robot walaupun baru robotnya saja. Tetapi kalau yang menyerupai manusia itu terpisah sendiri ternyata gitu ya. Industrinya terpisah sendiri, tapi ke depan akan dijadikan satu tuh banyak gitu. Karena eh, orang akan mencari sisi humanisnya ya, sisi manusianya yang dimasukkan ke dalam mesin seperti itu ke depan. Jadi kalau misalnya Anda rekan-rekan semua menonton film fiksi ada kemungkinan nanti 10-20 tahun ke depan atau misalnya ya kalau cepat misalkan 5 tahun ke depan Anda bisa melihat apa namanya mesin ya dalam wujud manusia seperti itu. Kemudian kalau IBM sendiri itu mengutarakan bahwa AI sendiri merupakan teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk mensimulasikan pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kreativitas dan otonomi manusia. Itu menurut IBM gitu ya. Jadi ya memang kita harus mau memposisikan diri kita tuh sebenarnya di atas dari AI dulu gitu ya. Walaupun misalnya kalau manusia kan kalau diupdate ya atau misalkan pengen taunya itu kan harus baca, harus menulis, harus belajar dan lain sebagainya, makan waktu yang lama. Kalau AI kan tinggal diupdate aja gitu. Karena kecepatan dalam update AI itu bukan cuma satu ya. Jadi kalau misalnya kita ya sudah mulai ada yang namanya pekerjaan untuk training AI itu. Ada sendiri ya. Eh satu 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 sampai 1,5 jam itu dibiayai 40 sampai $120 itu. Seperti itu. Kalau kita sudah mulai lihat ya, Anda bisa bisa cari lah misalkan di situ ya. Ini sudah mulai ada seperti itu. Kemudian menurut Russell sendiri AI itu mengacu dalam kemampuan teknis untuk meniru kecerdasan buatan gitu ya, termasuk bahasa dan lain sebagainya. Ini akan seiring sejalan ya. Kemudian Google juga menginformasikan bahwa berkaitan dengan pembuatan komputer dan mesin yang dapat berpikir, belajar, bertindak sedemikian rupa memerlukan kecerdasan manusia atau melibatkan data yang skalanya melebihi apa yang dapat dianalisis manusia. Ya, AI akan banyak sekali gitu ya. Karena tidak hanya satu gitu ya. Kalau misalnya mengikuti manusia, dia akan kereset lagi gitu ya. Nah, itu tidak mungkin itu. Nah, oleh karena itu, AI sendiri sebagai mesin dia akan tetap berkembang dan bertambah gitu. Kemudian AI juga merupakan bidang yang luas mencakup multidisiplin ilmu. Jadi bukan cuma satu ya. Kalau misalnya kita belajarnya ilmu komputer, nah AI itu macam-macam, tergantung orang yang masukkan ke situ. Kemudian pada tingkat operasional AI dapat digunakan sebagai keperluan untuk pengambilan keputusan bisnis seperti ya. Kalau dulu ada namanya Power BI ya, Business Intelligence. Sekarang sudah mungkin pakai AI juga tuh. Itu produknya Microsoft. Kemudian AI adalah serangkaian teknologi yang dapat yang didasarkan terutama pada machine learning dan deep learning. Nah, oleh karena itu maka oleh saya dijadikan satu dari subbab ini ya, AI dan machine learning gitu ya. Eh, karena AI itu buah dari adanya mesin learning tersebut.
Kemudian teknologi ini digunakan untuk analisis, prediksi, perkiraan, kategorisasi, natural language processing, NLP ya. Kemudian pengambilan rekomendasi, pengambilan data cerdas dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saat ini yaitu banyak dipergunakan untuk large language model LLM ya. Ini beberapa contoh dari LLM yang ada gitu ya. Lama dua, misalnya Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Claude, Cohere, Comment, dan lain sebagainya ya. Walaupun kita mungkin beberapa sudah ada ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau memiliki AI sendiri, bisa kita install aja Lama dua misalnya gitu. Kita install sendiri. Nah itu nanti kita akan punya tuh mesin learning tersendiri ya. Jadi tidak terdistorsi dengan mesin lain gitu ya. Kemudian datanya juga lebih privat gitu ya. Tapi kecerdasannya tergantung dari trainingnya. Kalau kita trainingnya banyak, maka dia akan banyak. Kalau kita misalkan punya banyak data, basis data atau ebook dimasukkan situ untuk training ya, dia akan pintar juga gitu ya. Tidak usah takut tuh. Tapi kalau misalnya kita pakai Gemini, kita pakai ChatGPT atau pakai DeepSeek gitu ya, maka yang cerdas nanti Gemini, ChatGPT, DeepSeek-nya. Kitanya nggak punya. Kitanya bayar untuk pakai kecerdasan mereka. Bedanya itu gitu ya. Atau misalnya kita pakai Cloud untuk misalnya bikin program aplikasi ya, seperti itu. Nah, ini agak sedikit masalah juga tuh ya. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran mesin atau machine learning? Nah, machine learning itu menurut beberapa ahli ya, di sini menurut Goodfellow ya dan rekan-rekannya gitu ya, mengutarakan bahwa machine learning merupakan sub bidang AI gitu ya, yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan untuk machine learning belajar untuk memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerja seiring dengan waktu tanpa pemrograman eksplisit gitu. Jadi tanpa ada pemrograman secara langsung gitu ya. Jadi dia akan melakukan pembelajaran itu sendiri. Kemudian machine learning juga menurut Hesti eh, merupakan sub AI yang memungkinkan mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Sama ya. Kemudian kalau menurut IBM itu adalah sub ilmu komputer, ilmu data, kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan meningkatkan diri, meningkatkan dari data tanpa intervensi program tambahan, machine learning, gitu ya. Nah, ini memang terkadang kita akan mendapatkan apa namanya definisi yang eh, seperti itu ya. Apakah memang AI bagian dari machine learning ataupun machine learning bagian dari AI gitu. Tapi beberapa hal menyatakan seperti itu kadang ya. Tergantung kita melihat sudut pandangnya gitu ya. Kemudian teknologi mesin learning dapat digunakan untuk mendorong pengambilan keputusan gitu ya. Jadi kalau misalnya AI mengambilkan keputusan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi kalau menurut saya itu mesin learning yang memiliki awal daripada AI-nya sendiri gitu ya. Karena pengambilan keputusan itu sudah ada dari dulu mempergunakan namanya mesin learning. AI akan mengotomasi bagaimana eh, informasi yang ada itu didapat dari mesin learning itu sendiri ya. Nah, ini dipergunakan banyak di sektor keuangan, kesehatan, retail, ICT pada umumnya gitu ya. Sehingga setiap jenis dan subjenis algoritma machine learning memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Machine learning dapat dimanfaatkan dan diinput oleh pengguna memprediksi hasil dan lain sebagainya. Contohnya misalnya begini, oh misalkan saya pengen kuliah jurusan teknologi informasi pengen dapat IPK-nya 4, contohnya seperti itu. Apa saja tipsnya ya dibuat oleh dia nanti gitu ya. Prediksi hasilnya seperti apa gitu ya. Apakah dapat 4 semua atau misalnya berfluktuasi nilainya seperti itu. Nah, itu sesuai dengan yang kita input. Misalkan di semester pertama kita didominasi nilainya misalnya 3 ya. Kemudian di semester kedua ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Nanti diolah oleh machine learning, kemudian prediksinya kita sampai semester terakhir itu seperti apa, kondisi yang harus kita sesuaikan seperti apa, seperti itu. Nah, itu bisa bisa kita lihat tuh effort kita gitu ya, prosesnya mau seperti apa sih dapatnya, seperti itu. Kemudian algoritma machine learning terbagi menjadi 5 kategori besar gitu ya.
Nah, di sini ada namanya supervised machine learning, kemudian ada unsupervised machine learning, ada self-supervised machine learning, ada reinforced learning, kemudian ada juga semi supervised learning. Nah, itu memiliki algoritma yang berbeda-beda tentunya. Bentar ya. Oke, untuk supervised machine learning ini merupakan machine learning di mana model dilatih gitu ya pada kumpulan data berlabel seperti variabel, target. Kayak tadi misalkan kita pengen dapat nilai berapa, nah informasi awalnya dulu dimasukkan, label, kemudian targetnya mau seperti apa. Nanti modelnya bisa dipergunakan untuk penilaian risiko, pengenalan gambar, analitik, prediktif gitu ya. Eh, dan lain sebagainya gitu ya. Algoritma ini digunakan bisa seperti algoritma untuk regresi, klasifikasi, ya seperti itu. Ini masih algoritma-algoritma lama sebenarnya, tapi algoritma-algoritma inilah yang dipergunakan untuk pembelajaran tersebut untuk mesinnya gitu ya. Nah, kemudian dari informasi yang ada, nah nanti ya itu baru akan mengambil tuh dari situ. Oh, ternyata kalau misalnya kita atau misalkan pengguna itu menanyakan A gitu ya, maka harus diinformasikan seperti apa. Dia melakukan prediksi dari hasil yang didapat oleh machine learning seperti itu. Kemudian ada yang surface supervised machine learning gitu. Ini paling umum dari model yang digunakan untuk analisis cluster, yang digunakan algoritma untuk mengelompokkan pengkategorian titik data sesuai dengan kesamaan. Ini algoritmanya itu contohnya misalkan kayak K-means clustering, hierarchical clustering, probabilistik gitu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan clustering semua. Kemudian supervised machine learning. Model ini memungkinkan untuk melatih dirinya sendiri dengan data yang tidak berlabel ya. Nah, eh, algoritma ini disebut sebagai algoritma SSL, self-supervised learning. Merupakan algoritma pembelajaran prediktif atau pretext ya, yaitu mempelajari suatu bagian input dari bagian lain secara otomatis kemudian menghasilkan label tersendiri. Itu eh, mengapa machine learning bisa bisa menghasilkan apa namanya informasi ya berdasarkan prediksi saja yang digunakan oleh saat ini oleh eh, apa namanya oleh AI gitu ya. Kemudian ada reinforced learning. Reinforced learning ini digunakan untuk eh, atau disebut juga sebagai learning from human feedback. Jadi pemrograman yang dinamis untuk melatih algoritma, sistem penghargaan, penindakan dan hukuman gitu ya. Punish and reward gitu ya, sistem punish and reward. Algoritma ini umum digunakan dalam pengembangan video game. Jadi kalau misalnya kita mau mempergunakan video game, kita harus ingat bahwa dalam video game ada yang namanya algoritma machine learning juga gitu. Nah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita gerakan, nah itu biasanya terinformasikan atau sudah diprediksi di dalam machine learning tersebut, di dalam game tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan semi supervised learning. Merupakan kombinasi antara supervised dan unsupervised learning. Model ini dilatih pada kumpulan data kecil, berlabel, dan kumpulan data besar, tidak berlabel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kumpulan data tak berlabel yang tujuannya adalah untuk model pembelajaran yang digunakan untuk identifikasi klaster data dan digunakan untuk memberi label kelompok. Jadi kalau misalnya ada klaster datanya, informasinya sudah ada, datanya apa saja, kemudian dikasihkan label data tersebut. Mungkin ini agak teknis ya berkaitan dengan ini, cuma ya inilah yang dipergunakan di dalam algoritma di machine learning tersebut yang ada ya. Nah, jadi iya ya seperti ini dipergunakan di banyak sektor gitu ya.
baik di finansial, di gaming, kemudian astronomi, healthcare, transportasi, pertanian, pendidikan, e-commerce, entertain, kemudian ada juga robotik, gitu ya, otomasi, sosial media, keamanan data, gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak, gitu ya. Ya walaupun misalnya AI mungkin ya banyak juga misalnya kayak di robotik ya atau di otomotif sudah mulai banyak ya. Prediksi eh, tabrakan gitu ya itu di otomotif sudah ada yang pakai AI juga gitu. Kalau di game ya udah pasti gitu ya. Nggak mungkin kan setiap itu apa namanya aktivitas masih manual gitu. Pasti sudah pakai AI. Kalau dulu ada algoritmanya tersendiri berkaitan dengan eh, kondisi yang digerakkannya gitu ya. Tapi sekarang sudah lebih banyak dari itu. Oke, itu bidang-bidangnya gitu ya. Jadi meskipun AI dan machine learning itu menawarkan banyak manfaat, ada tantangan yang harus diatasi ya. Seperti halnya isu etika gitu ya. Tadi seperti di awal saya jelaskan. Kemudian ada juga misalkan bias algoritma dan data privasi gitu ya. Ini juga masih masih menjadi kendala sampai saat ini masih jadi perdebatan apakah boleh atau tidaknya gitu ya. Kemudian mungkin di depan juga AI dan machine learning dapat diprediksi akan semakin lebih terintegrasi gitu ya. Misalkan kita mau makan atau apa gitu ya. Kita tinggal lihat aja di lemari es kita gitu ya. Kita mau bikin apa, apakah apakah ingredientnya ada atau tidak seperti itu. Contohnya seperti itu. Di beberapa tahun sebelumnya sudah ada apa namanya kulkas atau lemari pendingin itu yang terintegrasi dengan AI sudah ada, tapi baru sampai dengan eh, sayur atau apa saja sih yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana memesannya seperti itu. Belum sampai bagaimana kita mau masak atau seperti apa belum. Tetapi sudah mulai ke arah situ. Oke. Kemudian cloud computing. Nah, ini lebih apa namanya lebih menarik lagi sebenarnya kalau penting ya. Cloud computing sudah apa namanya merevolusi bagaimana kita mengelola, menyimpan maupun mengakses data. Hampir semuanya mempergunakan saat ini. Teknologi ini memungkinkan setiap individu ataupun organisasi mempergunakan sumber daya komputasi melalui internet tanpa harus apa namanya membuat maupun mengelola infrastruktur fisik gitu ya. Konsep dasar dari cloud sendiri merujuk pada penyediaan layanan di internet termasuk dalam hal penyimpanan, pengelolaan eh, dan layanan jaringan. Layanan ini disediakan oleh penyedia cloud yang mengelola infrastruktur fisik dan menawarkan sumber daya komputasi. Nah, nah, eh, kita sudah sering ya mempergunakan ini semua. Contohnya misalkan kita pakai Google gitu ya. Di Google juga kita bisa mempergunakan misalkan aplikasi atau misalkan Google Drive. Nah, Google Drive itu salah satu bentuk dari penyimpanan di cloud computing gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya pengelolaan yang lain, misalnya pengelolaan kalau misal kita mempergunakan layanan di Google, eh, contohnya di Google Spreadsheet gitu ya, itu layanan tuh. Itu sudah ada gitu ya. Selain untuk menyimpan, tetapi layanannya ada ataupun yang lainnya gitu ya, itu sudah mulai ada. Kemudian di dalam eh, cloud computing maka terbagi atas tiga ini sebenarnya ya. Kalau misalnya kita mempergunakan cloud, ada namanya IaaS, infrastruktur as services, kemudian ada juga PaaS, platform as service, dan ada namanya SaaS, software as services gitu ya. Masing-masing berbeda gitu ya. Vendornya juga berbeda gitu ya. Kalau yang satu termasuk apa yang dibayar itu yang kita pergunakan gitu ya. Itu adanya di IaaS. Walaupun semuanya mempergunakan itu ya. Biasanya itu untuk menyimpan gitu ya. Kemudian jaringan ataupun virtualisasi. Itu di IaaS gitu ya. Contohnya yang menggunakannya adalah misalkan kayak Amazon gitu ya, AWS gitu ya, Amazon atau AWS gitu ya, kemudian eh, Microsoft Azure ya, seperti itu. Walaupun di beberapa bagian juga
ada layanannya gitu ya. Seperti kayak di PAS gitu ya, mempergunakan aplikasi atau produk gitu ya. Kemudian untuk database, manajemen dan lain sebagainya. Yang lainnya juga memberikan gitu. AWS juga memberikan ada namanya AWS Elastic. Google juga ada namanya Google Apps Engine. Microsoft juga ada namanya Windows Azure. Sama seperti itu gitu ya. Cuma seberapa besar gitu ya. Semakin ke sini kan semakin banyak yang memberikan layanan itu ya. Layanannya jadi komplit layanan gitu ya. Kemudian ada juga layanan berkaitan dengan software as service. Jadi servisnya hanya dipergunakan oleh kita gitu ya melalui browser misalnya seperti itu ya. Misalkan ada Google Apps, ada Dropbox, ada Cisco Webex, kemudian ada Zoom, ada Salesforce dan lain sebagainya gitu. Di sini ada SAP juga ada seperti itu. Itu layanan-layanan kalau SAP biasanya kan untuk aplikasi finansial kayak gitu ya. Kalau Cisco ya Webex itu kan sama kayak Zoom ya. Kalau Salesforce ya untuk finansial juga gitu. Dropbox untuk naruh apa namanya storage ya. Jadi service apa namanya layanannya saja gitu ya. Nah, di sini ada beberapa model layanan tadi ya seperti sudah sorry tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian dalam cloud computing telah diterapkan di berbagai sektor ya atau industri ya. Seperti kita ketahui tadi sudah dijelaskan ya di sektor pendidikan, kesehatan, keuangan dan perdagangan. Ini saya coba bahas sedikit. Contohnya yang paling dekat itu kalau misalnya kita kuliah lah ya di sektor pendidikan. Sektor pendidikan makanya apa layanannya cloud. Cloud itu memberikan materi pembelajaran macam-macam gitu ya. Bisa untuk kolaborasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau saya ngajar biasanya rata-rata bagaimana memanfaatkan cloud computingnya dengan efektif dan efisien. Saya usahakan. Karena apa? Karena universitas pasti sudah modal itu ya untuk mempergunakan itu. Gitu. Kalau tidak dipergunakan oleh guru atau dosen atau mahasiswanya ya sayang juga gitu ya. Cuma masalahnya seberapa besar diberikan layanannya. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian ada di sektor kesehatan juga sama. Bisa dipergunakan untuk analisis data pasien, kemudian akses gitu ya. eh, Informasi data kesehatan gitu ya, kolaborasi dengan antar dosen, antar dokter dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu beberapa penerapan cloud computing ya. Kemudian cloud computing menawarkan berbagai macam manfaat penggunaan, contohnya aspek skalabilitas, efisiensi biaya, dan fleksibilitas dan keamanan. Aspek Empat aspek ini yang banyak dipergunakan atau diinginkan oleh kita sebagai pengguna gitu ya. Misalnya di aspek skalabilitas, jadi pengguna layanan dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi sumber daya komputasi sehingga bisa lebih apa namanya lebih hemat biaya gitu kan ya. Nah ini masuk ke aspek efisiensi biaya juga gitu ya. Jadi tidak perlu namanya menambah infrastruktur komputer untuk meningkatkan apa namanya efektivitas atau misalkan meningkatkan kemampuan dari server yang kita punya, contohnya seperti itu. Nah itu akan berkaitan dengan dampaknya dengan biaya juga gitu ya. Kemudian fleksibilitas ini bisa dimanapun, kapanpun digunakan. Yang penting ada koneksi internet, gitu ya. Kemudian segi keamanan atau aspek keamanan. Nah ini salah satu hal yang menjadi eh, apa namanya pembicaraan ya sampai saat ini juga bahwa penyedia cloud besar biasanya memiliki sistem keamanan yang canggih gitu. Tapi kan perlu dicek juga seberapa canggih gitu. Ini permasalahannya. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing gitu ya. Di negara kita juga. Kalau dulu Itali akan parlemennya, anggota parlemen itu mendatangi kantor penyedia layanan cloud. Gitu ya. Kalau di kita pejabatnya belum tentu mau gitu ya datang untuk melihat langsung, memastikan keamanan data atau privasi data dari citizennya atau dari penduduknya gitu ya. Kalau di Itali dulu masih ada beritanya kalau nggak salah. Kemudian bagaimana melindungi data yang ada gitu ya. Nah, dari itu semua permasalahannya ada gitu ya. Dari kemudahan-kemudahan yang ada gitu ya.
Jadi pertama itu berkaitan dengan privasi data gitu ya. Kalau kita mudah dalam menaruh gitu ya, biayanya rendah, apakah privasi kita itu akan terjaga? Itu permasalahan utama gitu ya. Kalau misalnya data yang ada itu apakah tetap punya kita kalau misalnya kita belum bayar layanan? Itu kan jadi permasalahan tersendiri gitu ya. Ketika kita sudah tidak bayar layanan, berarti apakah datanya masih tersimpan atau tidak? Kapan data itu bisa kita gunakan? Sedangkan kita sudah tidak punya aksesnya gitu ya, tidak punya data cadangan. Nah, itu masalah kan. Gitu. Artinya data yang kita miliki itu tidak mutlak menjadi milik kita gitu ya. Seperti itu. Ini permasalahan ketika kita mempergunakan cloud. Jadi kita harus berhati-hati dalam mempergunakan cloud juga gitu. Seberapa besar gitu ya. Gitu. Apakah memang datanya itu mau kita gunakan dimanapun kapanpun, baru itu kita bisa uh, kirimkan data tersebut di cloud gitu. Kalau tidak ya jangan gitu. Karena ketika kita ngambilnya lagi kita butuh biaya ya. Butuh biaya, butuh bandwidth ya. Bandwidth kan berkaitan dengan biaya, kemudian aksesnya juga butuh biaya. Nah, ini masalah. Nah, kalau di sini ada berkaitan dengan privasi ya. Belum lagi kita ngomongin masalah privasi. Ketika ada kebocoran data, maka kebocoran itu siapa yang menanggung gitu. Apakah penyedia cloud akan bisa menghilangkan itu semua atau tidak? Konsep awalnya adalah di internet apapun itu data tidak bisa hilang dengan apa namanya dengan benar-benar hilang gitu, dengan bersih gitu ya, hilang gitu ya, benar-benar hilang. Tidak bisa gitu. Jadi begitu sudah ada data di internet ya akan selamanya hampir apa namanya 99% tidak akan pernah hilang seperti itu. Itu masalah utama gitu. Walaupun kita sudah mati-matian untuk menghapusnya gitu. Saya dulu pernah punya kasus berkaitan dengan data tersebut. Suatu ketika teman saya minta dihapuskan tuh datanya dia yang ada di internet. Saya hapus semua gitu ya. Ya nggak bisa selamanya gitu. Begitu saya cari semakin banyak datanya dia. Dan ternyata memang dulunya naruh apapun di internet gitu ya. Jadi ada yang sudah membackup datanya gitu kan. Jadi aplikasi itu kan takut ya. Kalau misalnya data konsumennya itu hilang misalnya gitu kan, maka di backup lah di beberapa tempat atau penyedia apa namanya penyedia penyimpanan gitu ya. Kemudian dari penyedia penyimpanan itu di backup lagi oleh yang lain atau di duplikasi lagi ya supaya tidak hilang. Jadi semuanya bisa dilihat. Akhirnya hampir semua ada. Kalau misalnya saya lihat ya ada gitu ya. Permasalahannya data itu apakah data baik atau buruk gitu. Itu masalah utamanya. Apakah data yang seharusnya atau tidak? Apakah data itu melanggar privasi atau tidak? Nah, itu masalah utama di dalam cloud seperti itu. Maka kita harus bijaksana dalam menaruh itu semua gitu ya, menaruh data di cloud. Karena apa? Nanti akan ketergantungan kepada internet akan tinggi ya. Kalau nggak ada ya udah kita mau gimana lagi gitu. Kemudian kompatibilitas dan integrasi. Kemudian aplikasi sistem lama dengan cloud biasa menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Jadi tidak bisa kadang gitu, sinkronis kalau belum disinkron dengan baik. Cloud computing membawa perubahan yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Tetapi eh apa namanya selain adanya peluang gitu ya, aspek berkaitan dengan privasi data, ketergantungan pada konektivitas internet itu menjadi tantangan yang harus diatasi tersendiri gitu ya, terpisah gitu ya. Walaupun potensial ya dalam penggunaan teknologi yang ada. Oke, kemudian berkaitan dengan low code atau no code platform. Oke, low code atau no code platform ini saya buat tulisannya sebelum saya cek N8N. Jadi itu di awal-awal ya. Jadi ya mungkin tulisannya belum terlalu apa namanya komprehensif, tapi oke lah coba kita bahas ya. Jadi low code ini atau dikenal sebagai low code platform ya, LCP dan LCAP gitu ya, low code application platform atau low code development platform, LCDP. Ini salah satu inovasi yang paling sangat signifikan dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi kita nggak mesti harus namanya ngetik coding gitu ya. Tetapi apa namanya kita hanya mempergunakan apa ya beberapa antarmuka visual ya kita bisa gunakan itu dan mengenerate eh, codingnya seperti itu
mudahnya seperti itu. Walaupun mungkin masih banyak tantangannya tersendiri ya, tidak mesti tidak mungkin serta merta seperti itu juga kadang gitu. Nah, ini contohnya nih sebenarnya gitu ya. Jadi kita hanya mengambil satu bagian dikumpulkan jadi satu, maka nanti akan tergenerate dengan apa namanya, dengan sendirinya gitu. Nah, balik lagi ya, sama seperti halnya dengan AI tadi tersendiri, bahwa itu tidak mungkin tanpa kita punya knowledge. Jadi namanya belajar coding itu masih tetap wajib gitu ya. Mohon maaf bagi mahasiswa ya yang mau serta-merta tiba-tiba instan jadi codingnya tanpa tahu coding gitu. Jadi gitu. Cuma permasalahannya begitu jadi kita tidak akan tahu tuh fungsi dari codingnya apa gitu ya. Kemudian maunya seperti apa, algoritma seperti apa gitu ya. Codingnya sebenarnya kemauannya seperti apa sih yang dibuat. Nah itu kita tidak tahu kalau kita sebelumnya belum mempelajari itu. Oleh karena itu, knowledge kita wajib dipenuhi dulu tuh gitu. Kita wajib belajar dulu gitu. Kalau misalnya kita sudah belajar algoritma, kemudian pemrograman yang sudah kita pelajari, maka ketika kita mempergunakan aplikasi seperti ini pun kita akan bisa mempergunakannya dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan kita buat aplikasi itu. Nah, kadang gitu ya sebagian besar ya gitu. Orang itu maunya ya udah kan ada nggak mesti harus bikin coding. Jadi tuh iya gitu. Jadi tapi kalau tahu gitu. Kita tahu algoritma kalau kita pernah mempelajarinya gitu ya. Tahu pemrograman kalau kita pernah mempelajarinya. Tapi kalau belum pernah tahu ya kita nggak bisa tuh tiba-tiba gitu ya. Gitu ya. Kalau mau jadi analis ya jadi programmer dulu gitu ya. Tidak bisa tiba-tiba jadi analis. Contoh misalnya lulusan sistem informasi ya, harusnya kan jadi analis. Tiba-tiba eh, pengen mau jadi analis gitu, tapi nggak mau belajar coding ya, nggak jadi gitu ya. Case-nya nggak dapat. Nah ini masalahnya seperti itu. Nah di sini semua akan berkaitan dengan itu gitu ya. Nanti kalau misalnya ada error, bagaimana kita bisa memperbaikinya itu masalah utama, gitu ya. Nah, nah, aplikasi ini sebenarnya ya mendukung untuk pengembangan, penerapan, eksekusi, manajemen aplikasi menggunakan abstraksi pemrograman deklaratif tingkat tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya untuk itu gitu ya, memberikan dukungan antar muka yang baik gitu ya, proses bisnis dan lain sebagainya gitu. Jadi platformnya adalah alat yang memungkinkan pengguna tanpa pengalaman banyak, tetapi sudah tahu gitu ya, walaupun tidak banyak pengalaman, untuk membangun aplikasi dengan mempergunakan komponen visual. Gitu. Ini ada gitu ya, sejak 5 tahun lalu tuh sudah mulai ada, walaupun masih terbatas gitu ya. Kemudian biasanya gitu ya, kode program yang ada merupakan kode program template. Nah, ini masalahnya gitu. Yang sudah banyak digunakan atau jangan digunakan. Oleh karena itu, pengguna platform hanya menambahkan input, output, dan program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itu kita mesti tahu juga seperti itu. Karena programnya template, maka kebanyakan sama dan itu tidak bisa diajukan ke haki itu. Itu masalah utama. Keuntungan ya banyak gitu ya, mudah dalam penggunaan gitu ya. Jadi karena karena mempergunakan UI maka kita mudah dalam menggunakan, cepat juga dalam pengembangan dan efisien dalam pengembangan biaya. Kalau misalnya kita butuh misalnya 2 analis, ya kita sekarang hanya butuh 1 analis saja gitu ya. Dengan 1 analis biasanya butuh 2 programmer atau 5 atau 6 ya. Sekarang bisa diganti programmernya, kita butuh 2 programmer aja. Kalau di perusahaan daripada membiayai 5 analis dan 50 programmer, lebih baik 1 atau 2 analis dengan 10 orang programmer. Jadi aplikasi gitu ya. Gitu. Tapi ya punya pengalaman tinggi juga harusnya. Nah, dengan demikian coding yang dibuat akan sesuai gitu. Karena sudah memiliki knowledge. Kalau belum punya knowledge gimana? Kalau belum punya knowledge ya tidak bisa juga sama gitu ya. Tidak bisa memiliki itu. Kemudian yang bagusnya di sini adalah kolaborasi. Walaupun dulu juga sudah ada ya. Tahun 2005 juga sudah ada kolaborasi, bikin program sudah ada. Contoh kayak Linux juga pakainya kolaborasi gitu ya. Pembuatannya juga sudah ada gitu. Jadi ini hanya menambahkan saja gitu ya, mempercepat dan menambahkan dengan lebih baik gitu ya. Nah, ini sudah banyak dipergunakan di berbagai industri ya, baik bisnis dan perusahaan gitu ya, kayak otomasi bisnis gitu ya. Kemudian inventaris barang, manajemen barang dan lain sebagainya.
di pendidikan juga ada gitu ya, sudah mulai banyak juga ya, dosen, guru, mahasiswa gitu ya juga sudah mulai ada tuh mempergunakan itu. Tapi ya tergantung mahasiswanya tahu atau tidak gitu ya. Kalau mengikuti ini ya tahu lah. Kemudian institusi kesehatan juga sudah mulai ada ya. Ini kan programmer yang buat ya. Programmer misalkan butuh, oh kita butuh nih data kesehatan pasien, butuh diperbaiki. Ya nggak usah panggil analisnya, analisnya lagi liburan gitu. Jadi programmer yang buat gitu, bisa mewakili. Karena dibutuhkan eh, kecepatan gitu ya. Kemudian dapat nah di sini eh, tantangan yang mungkin ada gitu ya dalam penggunaan platform ini. Pertama, aspek skalabilitas. Dalam penggunaan platform ini, maka aplikasi sederhana atau menengah eh, mungkin bisa digunakan dengan baik ya. Walaupun ada beberapa juga yang tidak bisa eh, apa namanya digunakan atau dibuat. Tetapi kalau yang kompleksitasnya ataupun skalabilitasnya rendah, mungkin itu kan bisa. Kalau yang tinggi bagaimana? Skalabilitasnya tinggi, tetap dibutuhkan analis dan programmer yang benar-benar qualified di situ ya. Karena ini kan sifatnya generik ya. Perlu dianalisis dulu, kalau tidak ya tidak akan jalan. Oleh karena itu dibutuhkan pengembang perangkat lunak yang berpengalaman itu tetap ada. Jadi ya jangan takut ya manusia itu digantikan, tidak juga gitu. Di beberapa aspek mungkin ya bisa digantikan. Itu aspek-aspek yang umum ya. Tapi kalau aspek yang sifatnya khusus ya tidak juga gitu. Karena perkembangan dari AI-nya sendiri ini kan berguna AI juga kan. Itu tidak tidak terlepas dari aspek itu gitu kan. Kemudian faktor keamanan gitu ya. Meskipun banyak apa namanya penggunaan ya aplikasi menggunakan platform ini, tetapi fitur keamanannya kan default sama gitu. Artinya perlu dibuat atau ditingkatkan fitur keamanannya dan itu tersendiri oleh programmer dan analis. Kemudian kustomisasinya terbatas ya. Mungkin saat ini yang terbatas ya. Lambat laun akan banyak untuk kustomisasi, tetapi apa namanya untuk saat ini memang masih terbatas. Nah, contoh misalkan kita pakai low code ini, kita misalkan mau bikin aplikasi, saya pengen bikin aplikasi perpustakaan gitu ya contoh. Nah, aplikasi perpustakaan kan udah umum ya, maka dibuat dengan fitur standar tuh seperti itu tuh udah pasti gitu. Secara fungsional pasti jadi gitu ya, pasti jalan semuanya, tidak ada yang berkurang karena ya aplikasi perpustakaan dari dulu sampai sekarang ya gitu aja. Gitu. Kemudian aplikasi misalkan purchase order ya PO ya, sama juga seperti itu. Kecuali yang sifatnya spesifik gitu kodenya apa, nah kita definisikan sendiri. Nah itu berkaitan dengan platform low code and no code gitu ya, seperti itu. Kemudian DevOps ya, DevOps ini merupakan pendekatan dari pengembangan perangkat lunak atau development dan operasi teknologi informasi atau operation. Jadi development operation itu DevOps untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan serta kualitas dari perangkat lunak. Jadi sistemnya seperti itu. Kalau misalnya kita pengembangan dan operasi, maka dia akan deploy, operate gitu ya, kemudian monitor, kemudian balik lagi ke plan lagi gitu ya. Plan code gitu ya, build, test, release, deploy, operate, kemudian monitor, balik lagi ke plan seperti itu. Nah, ini kita akan menemukan model pengembangan seperti ini untuk di zaman sekarang ya. Kalau dulu kan tidak gitu. Oke. Konsep dasar dari DevOps ini adalah metodologi yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar tim dan operasi gitu ya. Departemen pengembangan dan departemen operasi gitu ya. Manfaatnya adalah mengotomatisasi gitu ya. DevOps dapat mempercepat siklus pengembangan, meningkatkan kualitas perangkat lunak dan meminimalkan risiko dalam kesalahan pengembangan dan pengiriman gitu ya. Dalam prakteknya sebenarnya ini seperti continuous integration TCI dan continuous development memungkinkan perubahan pengujian kode diterapkan pada otomasi.
sehingga mempercepat proses pengembangan. DevOps ini sebenarnya berkaitan dengan namanya apa ya, agile development ya. Jadi pengembangan yang agile gitu. Sebenarnya ini menjawab tantangan itu karena agilitas itu kan karena tingginya tingkat agilitas itu, maka bagaimana pengembangan itu bisa cepat juga sama seperti itu. Ada beberapa aspek ya. Di sini sih 5 ya, tapi di sini sih bilang 3, mohon maaf nih. Walaupun di sini ada tiga fokus utama: kolaborasi, komunikasi, otomasi, dan monitoring. Itu 3 fokusnya gitu. Prinsip dasarnya ada 5 gitu ya: kolaborasi, otomasi, continuous integration, continuous development, dan monitoring atau feedback gitu. Masing-masing prinsip itu eh, memiliki tujuan berbeda. Kalau misalnya kolaborasi dan komunikasi ditujukan untuk meningkatkan kerjasama tim, gitu ya. Jadi setiap tim itu, dari tim pengembang dan operasi itu bekerjasama bagaimana hasil yang dibuat itu sesuai, kemudian efisien, gitu ya. Sehingga hambatan-hambatan yang ada dalam pengembangan perangkat lunak dapat berkurang. Kemudian adanya otomasi. Otomasi itu mempergunakan alat teknologi yang ditujukan untuk otomasi dalam pengujian, development, dan sebagainya. Ini digunakan untuk mengurangi tingkat kesalahan, mempercepat proses gitu ya. Kemudian menjaga konsistensi dan keandalan sistem. Nah, ini yang paling sulit kalau misalnya manusia ada di situ ya. Kemudian CI ya. CI itu ditujukan untuk bagaimana integrasi terhadap perubahan kode program dari beberapa pengembang yang terus-menerus dan melakukan pengujian secara otomatis. CI memastikan bahwa perubahan kode tidak menyebabkan konflik atau bug yang besar ya, seperti itu. Kemudian ada namanya CD atau Continuous Development. Praktek ini ditujukan untuk mengotomasi proses pengiriman perangkat lunak dan tahap pengembangan hingga produksi. Seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir seperti itu ya. Pengujian dapat diterapkan segera ketika eh, sudah mulai bisa diselesaikan gitu ya. Kemudian adanya monitoring dan feedback. Nah, 2 ini kalau menurut saya itu menjadi salah satu hal yang kunci gitu ya. Karena dia akan secara real time mengumpulkan informasi ya dan perbaikan secara berkelanjutan. Monitoring membantu mendeteksi, menangani masalah dengan cepat. Kalau ada masalah maka harus diperbaiki, maka dia akan memberikan informasi ke tim seperti itu. Kemudian ada beberapa aplikasi yang banyak digunakan ya. Tools yang sering digunakan dalam DevOps ini. Pertama Docker, kemudian ada Jenkins, kemudian ada Kubernetes, dan lain sebagainya. GitHub gitu ya. Itu dipergunakan untuk itu. Docker ini biasanya platform untuk pengembang untuk mengemas aplikasi dalam kontainer gitu ya. Yang dapat dijalankan di berbagai lingkungan. Kemudian Jenkins, tools ini bersifat open source untuk otomatisasi continuous integration maupun continuous development. Kubernetes, sistem orkestrasi kontainer, dapat membantu mengelola aplikasi berbagai kontainer secara otomatis. Seperti itu. Ini yang paling gampangnya seperti itu. Nah, setidaknya dengan 3 ini saja, kalau misalnya Anda sebagai mahasiswa sistem informasi menggunakan, Anda bisa berkolaborasi antar mahasiswa untuk pengembangan sistem perangkat lunak. Kalau bagi pengembang perangkat lunak ini sangat membantu untuk mempercepat tadi ya, mempercepat bagaimana program itu selesai sesuai waktu, sesuai dengan waktu project gitu. Karena semakin lama waktu project dipergunakan, maka biayanya semakin tinggi itu biasanya gitu. Nah, ini bisa menghemat ke situ. Nah, manfaatnya ya tadi yang seperti saya bilang, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kolaborasi, dan skalabilitas. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah perubahan budaya. Kalau kita ngerjain satu sendiri ya, sekarang udah beda lagi. DevOps itu merubah budaya dalam kolaborasi gitu ya. Jadi baik tim pengembang maupun operasi keduanya memiliki
tentu memiliki tantangan sendiri, maka diperlukan kolaborasi. Budayanya berbeda antara budaya tim pengembang dan budaya tim operasi. Nah, mereka harus punya komitmen yang besar untuk bekerja sama. Kalau tidak, ya bubar. Walaupun toolsnya ada, platformnya ada, ya kalau tidak ada kolaborasi yang baik, ya bubar. Kemudian adanya kompleksitas teknologi dalam pengelolaan alat dan teknologi DevOps yang beragam dan kompleks diperlukan keterampilan teknis yang dalam. Nah, oleh karena itu, organisasi harus memberikan pelatihan. Nah, permasalahannya di sini adalah organisasi jarang memberikan pelatihan. Nah, disinilah kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kita belajar, kita harus cari platform yang bisa belajar untuk belajar seperti itu. Karena ketika kita masuk ke dalam organisasi, kadang organisasi ada yang mau memberikan, ada yang tidak gitu ya. Itu masalah utamanya. Kemudian faktor keamanan. Nah, perlu juga diketahui bahwa otomatisasi harus dipastikan tidak mengorbankan aspek keamanan dalam siklus pengembangan. Karena kalau misalnya tidak aman, maka ya percuma juga kita kita buat aplikasi ya. Nah, dari itu maka ada yang disebut sebagai DevSecOps, gitu ya, Development Security Operation. Nah, di situ, nah pengembangannya gitu ya dari DevOps ya. Nanti kita akan bahas ya. DevOps sendiri di sini walaupun pendekatannya efektif dalam dan efisien, meningkatkan efisien serta kualitas pengembangan perangkat lunak, tetapi kolaborasi yang dilaksanakan lebih baik mempergunakan otomatisasi dalam pengembangan perangkat lunak akan sangat dibutuhkan gitu ya. Mau seperti apa DevOps-nya, mau seperti apa perangkat yang digunakannya, kalau tidak ada komunikasi yang baik, maka kolaborasinya akan mandek tuh. Itu code-nya ya. Oke, kemudian security, cyber security dan DevSecOps. Kenapa dijadikan satu? Karena keduanya saling berhubungan gitu ya. Ya, kita ketahui lah, saya ngambil data ya 1-2 tahun ke belakang ya. Jadi penetrasi internet di Indonesia itu ada 5,35 miliar gitu ya. Itu di dunia ya. Atau setara 66,2% itu pakai internet di dunia. Pengguna internet tumbuh sekitar 1,8% setiap tahunnya. Pasti itu. Gitu ya. Kalau di Indonesia akan sedikit berbeda ya. Kalau di Indonesia tahun 2023 gitu ya. 97 juta pengguna gitu ya. Itu 2024. Kemudian di tahun selanjutnya naik jadi 70% gitu ya. Menjadi 278 juta pengguna internet di Indonesia. Itu menurut data dari ABGI yang saya dapatkan tuh. Nah, segitu. Kemudian terus naik terus ya. Kalau di bawah ini dilihat timelinenya internet ya seperti itu ya. Akan naik seterusnya. Nah, uniknya kalau di Indonesia naiknya bisa berkali lipat, bisa melebihi jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia kan kurang lebih 200 jutaan ya. Nggak sampai 78 gitu. 202 atau 220 lah paling banyak. Ini lebih gitu ya. Kenapa bisa lebih? Karena setiap orang Indonesia kadang punya lebih dari satu handphone. Satu handphone dihitung satu orang, maka bisa lebih dari itu gitu ya jumlahnya. Nah, itu bedanya Indonesia. Kalau dulu tuh orang Malaysia bilangnya, ya jumlah Anda kan banyak, tapi yang menggunakan internetnya dikit. Tapi pas begitu banyak, ya ini bukan data sebenarnya, dibilang gitu. Ya memang permasalahannya orang Indonesia punya lebih dari satu perangkat gitu. 2 handphone, 2 laptop, jadi satu koneksi internet. Itu aja sudah 1:4 tuh pengguna gitu ya. Kalau di Singapura jumlah penduduknya berapa gitu. Di Indonesia juga penduduknya berapa. Nah, itu bisa dibandingkan gitu. Dengan Malaysia juga sama. Jadi ya otomatis kita akan tetap banyak. Ini akan bermuara kepada bagaimana kita mempergunakan internet ya. Kalau Anda misalkan akhir-akhir ini mengikuti internet gitu, perkembangan internet, ya Anda pasti tidak akan asing dengan namanya perseteruan dari Kinet gitu ya, dengan siblings ya. Itu salah satunya ya gitu. Jadi kalau misalnya antara antar bangsa ya, misalkan
ada ketidakpahaman gitu ya. Misalkan mencederai satu dengan lainnya, maka kalau di internet ya seperti itu gitu. Berbeda halnya kalau misalnya secara langsung, kalau secara langsung itu ya perang tuh. Seperti Amerika, Israel dengan Iran, nah seperti itu. Kalau di dunia nyata, ada yang menyatakan perang, saya perang sama kamu. Nah itu di dunia nyata. Tapi kalau di cyber security, di cyber, dunia cyber tidak seperti itu. Nggak usah ngomong juga udah langsung perang. Yang tadinya cuma antar satu dengan satu negara, ini bisa beramai-ramai seperti itu. Itu ya bedanya. Nah, aktivitas tindak kejahatannya juga sama gitu ya, meningkat gitu. Macam-macam tindak kejahatannya dari malware, DDoS, web defacement, serangan ke dalam sistem gitu. Nah, itu beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya tingkat serangan kita bisa lihat dari datanya ID30 ataupun dari BSSN gitu ya. Kalau di tahun 2022 itu 900 juta. Kalau tahun 2014 itu 40 juta. Nah, sekarang udah banyak gitu ya. Melebihi dari seharusnya tuh. Seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 2023 berapa? 400 juta lebih gitu. Nah, kalau misalnya kita tadi ada 200 juta dibagi 400, masing-masing satu orang satu anomali gitu ya. Itu kena tuh. Seperti itu. Artinya kemungkinan besar itu ada tindak kejahatan di situ. Seperti itu. Kemudian keamanan siber juga menjadi perhatian utama di dunia teknologi informasi seiring dengan meningkatnya ancaman siber gitu. Jadi kalau misalnya keamanan itu ketika ada ancaman siber baru akan terlihat tuh betapa pentingnya keamanan siber. Kemudian kompleksitas pengembangan sistem perangkat lunak juga berkaitan dengan situ. Jadi kalau ketika kita membuat sebuah sistem informasi atau misalkan apapun itu gitu, akan berkaitan dengan aspek keamanan. Saat ini tidak bisa lagi ketika kita membuat sebuah sistem informasi tidak melihat namanya aspek keamanan itu tidak mungkin gitu. Karena kalau misalnya kita abaikan itu maka sistem informasi kita tidak akan berjalan dengan baik dan tidak ada yang minat juga gitu karena sering apa namanya diserang gitu apalagi yang online gitu setiap saat. Nah, oleh karena itu pendekatan DevSecOps ini adalah pendekatan yang mengintegrasikan keamanan dalam siklus pengembangan perangkat lunak gitu ya sehingga eh, muncul sebagai solusi untuk mengatasi tantangan berkaitan dengan keamanan cyber dan sebagainya. Nah, kalau DevSecOps itu seperti ini ya. Kalau tadi eh, pengembangannya seperti ini gitu ya, maka di tengahnya ada namanya security gitu ya. Dari pengembangan dengan operasi, kemudian ada namanya tim security. Di sini dia akan melakukan eh, scan, analyze, remediate, dan monitor. Kemudian ada treatment ya di sini. Nah, keamanan cyber security mengacu pada titik dalam melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan digital yang bertujuan merusak atau mengganggu informasi gitu. Keamanan siber mencakup berbagai aspek termasuk keamanan jaringan, keamanan aplikasi dan perlindungan. Nah, adapun DevSecOps merupakan pendekatan yang mengintegrasikan keamanan dalam siklus pengembangan perangkat lunak dari sejak awal pengembangan. Jadi sisi keamanannya dari awal langsung dimasukkan di situ. Kalau yang tadinya di DevOps saja itu yang namanya keamanan itu biasanya hanya add-on saja, hanya ditambahkan kalau ada kejadian. Nah, di DevSecOps tidak gitu ya. Ini masuk dalam fase-fase pengembangan. Nah, prinsip dasar dari DevSecOps ini eh, ada beberapa hal gitu ya. Pertama di sini adanya otomasi keamanan. Jadi alat dan teknologi dapat digunakan untuk otomasi pengujian, penerapan keamanan dan otomasi mengidentifikasi menangani kerentanan dengan cepat dan efisien. Jadi kalau misalnya yang lain mau otomasi, maka otomasi di dalam security-nya harus ada juga gitu. Kalau tidak ada ya lewat tuh karena biasanya banyak ya. Sama seperti halnya kayak misalnya Microsoft nih mau launching sistem operasi, dia tidak akan semuanya menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi
permasalahan mana yang kritis itu yang diselesaikan oleh Microsoft. Biasanya gitu. Ya, dan itu ya sudah disebarkan sih sebenarnya oleh Microsoft sendiri. Kalau di beberapa pertemuan tuh seperti itu. Jadi informasinya informasi umum ini sebenarnya. Kemudian ada continuous monitoring gitu ya, CM. Memantau sistem dan aplikasi secara real time. CM digunakan untuk mendeteksi ancaman dan insiden keamanan. Monitoring yang terus-menerus memungkinkan tim untuk merespon dengan cepat terhadap ancaman yang muncul. Ya. Kemudian melakukan identifikasi maupun pengujian keamanan aplikasi mengacu pada OWASP Top 10 tuh biasanya. Itu. Kenapa OWASP Top 10? Karena dipergunakan apa ya sifatnya ya OWASP itu secara best practice itu secara de facto itu dipergunakan secara umum. Kemudian banyak juga instansi atau misalkan pakar-pakar yang tergabung di dalamnya untuk membuat apa namanya best practice berkaitan dengan keamanan itu sendiri sehingga lebih memungkinkan kita bisa menyusun atau mengembangkan aplikasi ya yang lebih apa namanya yang lebih aman. Kemudian selain OWASP juga ada best practice yang lain gitu ya. Misalkan kita mau mempergunakan aturan dari misalnya ISO juga kan ada ya pengembangan perangkat lunak atau yang lain sebagainya itu. Kemudian integrasi keamanan dalam CI dan CD. Pengujian keamanan dapat dimasukkan dalam proses integration dan continuous development, memastikan bahwa setiap pengujian perubahan kode terhadap kerentanan sebelum diterapkan di lingkungan produksi dapat diuji cobakan terlebih dahulu sebenarnya gitu. Kemudian adanya kolaborasi tim, peningkatan kolaborasi antar tim pengembang operasi dan keamanan dilakukan melalui komunikasi yang lebih baik. Karena kalau tanpa komunikasi sama seperti tadi tidak akan jalan. Kalau kolaborasi membantu mengurangi konflik, meningkatkan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu diperlukan juga namanya tim tanggap insiden cyber. Nah, kalau di Indonesia namanya itu tim tanggap insiden cyber. Bahasa Inggrisnya CSIRT ya, Cyber Security Incident Response Team. Nah, tim ini yang bertugas untuk menjaga keamanan cyber suatu organisasi dan bertugas untuk mencegah, mendeteksi, menanggulangi dan merespon adanya insiden keamanan cyber. Gitu. Jadi adanya sendiri ya timnya itu. Kemudian dalam penerapan DevSecOps ada beberapa alat yang digunakan gitu ya. Misalnya contoh ya, di sini kalau saya ngambil ya, ada namanya Sonar Cube contohnya aplikasinya. Nah, aplikasi ini dipergunakan untuk analisis kode, kemudian mendeteksi kerentanan seperti itu. Kemudian ada juga Sync gitu ya, alat untuk identifikasi memperbaiki kerentanan dalam dependensi atau keterkaitan eh, satu dengan lainnya ya di dalam perangkat lunak tersebut. Kemudian ada juga Aqua Security, platform digunakan untuk keamanan kontainer dan orkestrasi kontainer. Kalau tadi kita pakai Docker ataupun pakai Kubernetes. Kemudian juga ada HashiCorp Vault, kemudian merupakan alat untuk mengelola rahasia data atau data sensitif kerahasiaannya. Kemudian juga ada Ansible. Ini biasanya dipergunakan untuk otomatisasi teknologi informasi dengan lisensi open source untuk mengurangi pekerjaan manual sehingga meningkatkan konsistensi keandalan lingkungan teknologi informasi. Ada juga quality, ada juga JEP gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya ya tadi ya sebenarnya sudah tersirat sih sebenarnya. Manfaatnya itu peningkatan keamanan gitu ya. Pertama itu. Kemudian kecepatan pengiriman karena keamanannya sudah terjamin atau sudah seminimal mungkin maka pengiriman pun akan lebih cepat tuh. Siklusnya akan lebih cepat dalam pengembangannya. Efisiensinya juga akan meningkat gitu ya. Kolaborasinya juga bisa lebih baik seperti itu. Nah, tantangannya ya tidak berbeda dengan DevOps ya, sama seperti itu. Jadi keamanan siber dan DevSecOps merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan keamanan dan kualitas pengembangan perangkat lunak. Gitu ya, baik untuk sistem informasi, sistem operasi ataupun yang lainnya gitu ya. Melalui kolaborasi yang lebih baik serta penerapan otomatisasi dalam pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Oke.
Kemudian Internet of Things. Nah, Internet of Things ini sudah lebih dari 1 dekade ya sebenarnya ya. Banyak atau sebelumnya gitu. Kalau kita biasanya taunya IoT itu ya cuma kayak Raspberry gitu ya atau misalnya Arduino misalnya seperti itu kan. Tapi sebenarnya eh, lebih dari itu gitu ya. Kalau kita mulai misalkan melihat ya, contohnya kita lihat saja misalnya traffic light ya, lampu lalu lintas ya, itu sudah mempergunakan IoT. Rata-rata sudah seperti itu. Kalau dulu masih pakai relay. Nah, sekarang sudah mulai pakai IoT. Nah, itu. IoT ini merupakan konsep yang merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung internet. Namanya juga Internet of Things, apapun yang terhubung ke internet gitu ya. Hal ini dapat memungkinkan aktivitas dalam pengumpulan berbagai data serta bertukar data supaya lebih cepat. Nah, teknologi ini mengubah cara kita berinteraksi di kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam inovasi gitu ya di berbagai sektor gitu ya. Karena IoT ini bisa dipergunakan di banyak hal. Di lalu lintas bisa dipakai, di pengeboran eh, kilang minyak bisa dipakai, di perkebunan bisa dipakai, di persawahan bisa dipakai macam-macam gitu ya. Nah, IoT ini mengacu pada jaringan fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk berkomunikasi bertukar data dengan perangkat melalui internet. Gitu ya. IoT mencakup perangkat mulai dari peralatan rumah tangga, smartphone, itu smart home device, kemudian sistem industri sampai sistem industri yang kompleks gitu ya. Bikin apa namanya mobil sekalipun pakai IoT sebagian ya. Nah, IoT diterapkan dalam berbagai sektor. Contohnya di sini ada perumahan gitu ya. Di rumah misalkan kita mau pakai lampu hemat daya atau hemat listrik. Jadi lampunya nyala hanya ketika ada kita. Nah, itu kita pakai IoT itu, kita pakai sensor. Sensornya begitu ada gerak kita maka tetap nyala. Contohnya gitu. Kamera keamanan gitu ya, CCTV seperti itu. Lemari pendingin sama seperti itu. Jadi kalau misalnya suhunya tetap maka tidak terus dibuat dingin gitu ya supaya tidak boros listrik, maka dia suhunya tetap dijaga. Kalau turun baru kalau suhunya naik misalkan di lemari pendingin maka diturunkan sedikit sesuai gitu. Kalau ada yang pakai AC sama AC seperti itu juga akan mendeteksi ruangan apakah perlu didinginkan atau tidak. Kemudian di industri, industri ini ada dipergunakan banyak juga gitu ya. Misalnya sistem untuk memantau mengelola mesin produksi, contohnya seperti itu. Atau misalkan dipergunakan lengan robot misalnya gitu ya, IoT-nya gitu dikoneksikan seperti itu. Kemudian ada juga prediktif waktu pemeliharaan gitu ya, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi downtime gitu ya. Nah, di prediktif pemeliharaan ini banyak dipergunakan juga gitu di beberapa misalkan kayak di kendaraan gitu ya, kapal laut gitu ya. Misalkan apakah memang eh, peralatannya harus sudah diganti atau tidak seperti itu. Onderdilnya diganti atau tidak seperti itu. Kemudian di sektor kesehatan contohnya misalnya mengecek kondisi pasien secara real time gitu ya, mengumpulkan datanya gitu. Contohnya misalkan mempergunakan di alat deteksi jantung misalnya kayak gitu. Seperti apa nih kondisi kesehatan pasien gitu kan. Kan nggak mesti harus ditongkrongin terus gitu ya. Tapi dengan alat tersebut akan terdeteksi, terinformasikan data pasien yang ada gitu ya. Kondisinya apakah sehat gitu. Kemudian perlu penanganan atau kritis seperti itu. Kemudian di sektor transportasi tadi sama ya. Mirip juga gitu ya. Apakah transportasinya perlu perbaikan atau tidak? Atau misalkan di lampu lalu lintasnya, lampu merahnya mau berapa lama gitu. Disettingnya lewat situ. Kemudian apakah boleh berhenti di situ atau tidak? Atau misalkan apakah kendaraannya itu akan menabrak orang atau tidak? Itu harus ada tuh sistem deteksinya. Nah, itu sudah mulai dibuat ya di beberapa itu. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di YouTube ya sudah mulai ada yang uji coba gitu. Kemudian manfaatnya ya banyak ya, dari efisiensi, penghematan biaya, peningkatan kualitas hidup, nah seperti itu. Tinggal tergantung bagaimana kita mempergunakannya. Gitu. Banyak manfaat yang diberikan, tetapi
perlu balik lagi ya, tantangannya ada tersendiri berkaitan dengan keamanan dan privasi gitu ya. Apakah karena berkaitan dengan internet maka data kita akan terunggah gitu ya, akan terupload tuh ke internet tuh. Ya ini yang harus kita perhatikan. Kemudian interoperabilitas. Interoperabilitas itu berkaitan dengan apakah perangkat tersebut bisa langsung terkoneksi tidak dengan perangkat lain gitu, mudah atau tidak. Karena kan protokolnya kadang berbeda ya, gitu, mudah atau tidak. Nah ini bisa jadi hambatan tuh. Kalau misalnya tidak bisa terkoneksi dengan baik. Kemudian kompleksitas dalam manajemen data IoT. Nah ini juga sama besar, gitu ya, sangat tinggi ya manajemennya. Ada satu lagi di sektor ini kan sektornya hanya transportasi dan lain sebagainya. Ada namanya IoT untuk militer ada gitu. Itu tersendiri tuh. Ya, kendalanya sama ya, sama seperti itu. Nah, IoT merupakan teknologi yang menghubungkan antara perangkat fisik dengan internet yang menciptakan peluang baru dalam berinovasi di berbagai sektor walaupun masih menghadapi banyak tantangan dan penetrasinya. Faktor manfaat yang ditawarkan IoT membuat menjadi teknologi ini sangat berharga ya. Tapi ya perlu juga kita pahami bahwa di lain adanya efisiensi, pengurangan biaya, peningkatan kualitas dan lain sebagainya, ada juga potensi keamanan ya berkaitan dengan keamanan, interoperabilitas dan manajemen data seperti itu. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan blockchain. Nah, ini blockchain ini teknologi yang masih baru ya. Walaupun sebenarnya saya udah lebih dari 10 tahun sebenarnya ngikutin, cuma ya saya nggak mau masuk aja gitu. Yang coba tuh, tapi masih belum pakai VGA dulu ya, mengeksploitasinya lah, masih pakai mesin komputer ya dulu tuh. Nah, sekarang Bitcoin itu banyak digunakan dan banyak macamnya gitu ya, blockchainnya. Nah, Bitcoin merupakan salah satu bagian dari blockchain gitu ya. Atau yang disebut sebagai cryptocurrency. Nah, cryptocurrency banyak ya. Sekarang udah ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan lain sebagainya. Nah, Bitcoin adalah teknologi untuk buku besar yang terdistribusi ya, blockchain ya, adalah teknologi big book ya, yang terdistribusi yang memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk rantai blok yang saling terhubung. Setiap bloknya berisi kumpulan data yang terenkripsi dan tidak dapat dirubah tanpa mengubah semua blok yang disebut rantai ya, atau rantai rantai blok ya. Blockchain memberikan tingkat keamanan, transparansi, integritas data yang tinggi. Seiring perkembangan teknologi blockchain memberikan perkembangan dengan perspektif yang eh, berbeda ya kadang ya. Dalam em, AWS sendiri mempergunakan teknologi ini gitu ya. Mekanisme data lanjutan yang memungkinkan berbagai informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersamaan dengan sebuah rantai yang di mana data tersebut bersifat konsisten kronologis karena kita tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan lainnya. Nah, dengan demikian, maka hal inilah yang dapat melacak bagaimana pemesanan, pembayaran, akun, dan lain sebagainya. Jadi, mekanisme bawaan ini adalah transaksi. Kalau misalnya ada yang mengambil di tengah, berarti menjadikan transaksi atau entry yang tidak sah dan menciptakan konsistensi dalam tampilan bersama dari transaksi ini. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya blockchain-nya ada interupsi di tengah, maka itu akan terdeteksi gitu ya. Kalau dari satu titik ke titik yang lain, karena ini sifatnya terdistribusi gitu ya. Itu distribusi ledger teknologi, nah itu. Beberapa prinsip dasar itu dari blockchain adalah desentralisasi, transparansi, dan keamanan. Oleh karena itu, banyak pengguna kripto yang mengagungkan tiga hal ini yang memang dikarenakan karena terdesentralisasi, maka tidak bisa satu titik dihapus, hilang datanya, tidak gitu. Maka kita bisa lihat lagi yang lain gitu ya. Transparansi, setiap kecurangan akan terlihat gitu ya. Ngambil dari tengah atau menambah atau mengurangi maka kelihatan. Keamanannya juga lebih tinggi gitu ya.
Karena oleh karena itu, maka ini bisa menjadi salah satu alternatif teknologi dalam menjamin keamanan data, gitu. Nah, ini ada beberapa yang dipergunakan dalam aplikasinya adalah misalkan smart contract gitu ya. Kita misalkan bikin kontrak terpenuhi dan lain sebagainya, tiba-tiba ada pengurangan transaksi keuangan dan lain sebagainya bisa kelihatan. Ini yang digunakan misalkan contohnya di sini Ethereum ya. Penggunaan identitas digital misalnya gitu. Ada yang merubah identitas gitu kan. Tapi tidak bisa dirubah karena di tempat lain yang terdistribusi tersebut tidak bisa serta-merta dirubah. Keamanan data dalam perangkat lunak yang memanfaatkan blockchain untuk keamanan datanya ini, maka dalam blockchain tidak dapat diubah tanpa persetujuan seluruh jaringan atau server yang terdistribusi dengan rangkaian blockchain tersebut. Gitu ya. Maka satu dirubah, yang lain harus dirubah baru dianggap benar tuh. Harus dianggap sesuai, beranggap sesuai. Gitu. Kemudian manajemen rantai pasok dalam blockchain juga dapat melacak rantai pasok yang ada ya, mulai dari produsen hingga konsumen. Nah, itu yang ada. Ya. Manfaatnya sama ya. Skalabilitas, biaya, kompleksitas teknologi dan regulasi. Oke, dari skalabilitas mungkin blockchain dihadapkan tantangannya berkaitan dengan ini ya. Dapat mengalami keterlambatan dalam semua transaksi kalau teknologinya tidak mendukung. Biayanya masih cukup besar ya. Kemudian kompleksitas teknisnya juga masih tinggi dalam pengembangan blockchain, mesin kriptografi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kriptografi mulai mengarah ke kuantum kriptografi. Nah, itu yang mungkin akan mengurangi kompleksitas teknis di kriptonya ya. Kalau misalnya masih pakai kripto yang sekarang mungkin agak sulit ya. Kalau kemudian regulasi di setiap negara itu berbeda ya. Jadi regulasi itu merupakan hambatan tersendiri dalam penggunaan blockchain, terutama untuk cryptocurrency, karena tidak setiap negara itu akan menggunakan secara langsung gitu ya. Contohnya di Indonesia ya tidak secara langsung menggunakan apa tuh cryptocurrency, misalkan pakai Bitcoin gitu, karena harus disahkan oleh parlemen juga, kemudian kepastian berkaitan dengan cryptocurrency-nya itu juga gitu. Walaupun satu dua negara sudah ada yang mulai mempergunakan, atau kita ada yang mulai berinvestasi di situ ada gitu. Oke. Nah, teknologi blockchain merupakan teknologi yang menjanjikan dan memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai aspek pengembangan perangkat lunak. Aspek keamanan, transparansi, dan efisiensi yang tinggi membuat teknologi ini dapat membuka peluang baru untuk berinovasi. Meskipun hal tersebut masih menghadapi banyak tantangan, tetapi manfaat yang ditawarkan membuat teknologi ini berharga dalam pengembangan perangkat lunak, baik bagi organisasi yang memanfaatkan maupun bagi individu yang menggunakannya juga gitu ya tentunya. Dengan prinsip-prinsip dasar yang mengatasi tantangan yang ada sebelumnya mengimplementasikan dan meraih potensi eh, teknologi yang besar. Sebagai penutup, nah, ini saya buatkan. Teknologi yang tadi sudah kita bahas, gitu ya, memiliki peran penting dalam pengembangan perangkat lunak, kemudian sistem informasi, gitu ya, maupun sistem-sistem lainnya, gitu ya. Meskipun menghadapi tantangan seperti adanya isu privasi, etika, kompleksitas teknis, dan lain sebagainya, tetapi memberikan atau menawarkan teknologi manfaat dari teknologi yang ada itu sangat besar ya, berkaitan dengan adanya efisiensi proses dan biaya serta adanya kolaborasi dan otomatisasi dalam pengembangan perangkat lunak serta inovasi yang berkelanjutan. Selain itu, teknologi yang ada tersebut masih banyak teknologi lainnya ya. Contohnya yang mungkin ada itu adalah kayak Flutter, kemudian ada Native, kemudian ada juga VR gitu ya, virtual reality gitu ya. Kemudian ada juga augmented reality atau AR. Kemudian ada juga teknologi 5G dan 6G ya. Nah, kemudian teknologi lainnya juga akan semakin berkembang gitu. Terutama nanti akan dalam pengembangan di perangkat lunak gitu ya. Nah, dengan memahami atau mengadopsi tren ini,
ya mungkin ya para profesional pengembang perangkat lunak dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif, inovatif sesuai dengan kebutuhan eh, yang dibutuhkan oleh mereka gitu ya. S- Sehingga dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, itu yang dapat saya berikan ya. Hampir ya. Bentar lagi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syafaat atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa, kita akan sampai pada pengunjung acara kita hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol reset hand lalu open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sambil nunggu beduk ya. Kalau ada yang mau nanya silakan. Mohon izin, Pak, kalau Ya. misalnya belum ada yang mengajukan pertanyaan, saya tunggu sampai jam 6 pas. Juga mengingat waktu untuk berbuka puasa Tidak. hampir tiba, maka saya akan tutup acara ini sampai menunggu pukul 6. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Mohon maaf Pak, saya ingin menanyakan, tapi ini di luar dari materi. Sebelumnya yang pertama saya ingin menanyakan yang di luar dari materi terkait Boleh. teknis pembelajaran, yaitu presensi. Presensi harusnya kan kemarin ya Pak, namun Oh ada iya. perubahan jadwal jadi hari ini. Beberapa rekan dari saya juga menanyakan terkait presensi gimana, soalnya disiarkan sudah tampil namun tidak bisa diakses. Ah, Ya. maka dari itu saya perwakilan dari rekan-rekan ingin menanyakan ke Bapak. Yang Ya. kedua, terkait materi untuk yang tadi Bapak paparkan, apakah di-share di LMS atau tidak, Pak? Oh, karena itu saya yang buat, nanti saya berikan. Oke, siap. Terima kasih, Ya, Pak. materinya Ya, saya berikan. siap, Pak. Ya. Karena kan masuk dalam materi perkuliahan. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, nanti saya buka ya hari ini. Siap, Pak. Jadi begini, karena tadinya mau kemarin ya, mau mau tersendiri tadinya. Bahkan sebenarnya saya mau datang. Cuma karena satu dan lain hal ya. Ini juga webinarnya juga dipindah. Tadinya maunya di Subang juga ngadainnya. Jadi hari ini supaya tidak mubazir waktunya, jadikan satu. Oleh saya gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, kenapa sih saya minta untuk mengikuti? Karena pertama, kalau saya ngasih materi di kelas itu akan berbeda dengan waktu webinar ini, gitu. Kemudian selain itu, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti ketika pas kalau mahasiswa ya, kalau misalnya bikin skripsi itu tuh udah mulai ada tuh pengembangan-pengembangan seperti itu. Kayak gitu. Kan kadang mahasiswa itu terkendala berkaitan, oh saya nggak bisa coding Pak, kayak gitu. Padahal masih banyak itu caranya ya. Sekarang mah yang penting belajar dulu, memahami apa itu bahasa pemrograman yang digunakan, algoritmanya seperti apa itu dulu. Tools itu akan selalu ada, database juga akan selalu ada pengembangannya. Kadang kita kan begitu ada masalah, susah nih bikinnya gitu kan. Nah, padahal mah ada. Yang penting mah knowledge-nya kita yang di apa namanya dipenuhi dulu gitu ya, baru kita bisa nyari tools yang sesuai gitu. Nah ini akan sangat sering sekali saya informasikan tuh seperti itu. Ya, ya mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu ya offline. Baik, jika tidak ada yang bertanya,
Dengan ini berakhirlah webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, kita lihat, dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Dian Albasari selaku host serta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan ke depannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Terima kasih.